Salam Skapsa, bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10 semester 1, hari ini kita akan membahas corak kehidupan dan hasil-hasil budaya pada masa praaksara. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Baiklah pelajar Skapsa, pada hari ini mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10 semester 1 yang kita bahas adalah corak kehidupan dan hasil-hasil budaya manusia pada masa praaksara di Indonesia. Nah, pembagian zaman menurut alat yang digunakan oleh manusia purba terdiri dari dua, yaitu zaman batu atau sering disebut dengan zaman litikum dan zaman logam. Nah, di zaman batu terdiri dari 3 bagian, yaitu zaman batu tua atau paleolitikum, kemudian zaman batu tengah atau mesolitikum, zaman batu muda atau neolitikum. Sedangkan di zaman logam terdiri dari zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Nah, untuk hari ini yang kita bahas adalah zaman batu tua atau paleolitikum. Nah, yang pertama kita bahas Paleolitikum, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Yang pertama ada asal-usul manusia purba di Indonesia. Jadi terdapat 3 teori yang menyatakan atau memberikan bukti bahwa asal-usul manusia purba di Indonesia. Teori yang pertama ada teori Afrika. Nah, teori ini menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Afrika kurang lebih 200.000 sebelum Masehi, setelah mereka berhasil melewati proses kehidupan yang lebih baik sehingga mereka mampu menyebar di seluruh dunia. Nah, proses penyebaran ini berlangsung sangat lama, sejak 200.000 sebelum Masehi sampai 60.000 sebelum Masehi. Mereka menyebar ke seluruh dataran di Afrika. Kemudian teori yang kedua ada teori Yunan. Teori ini didukung oleh beberapa tokoh seperti Profesor Dr. H. Crane Robert, kemudian N.J. Krum, dan Muhammad Ali. Nah, Muhammad Ali ini adalah ahli purbakala yang ada di Indonesia. Nah, Crane menyoroti adanya kesamaan bahasa. Menurut Crane, bahasa Melayu yang berkembang di Indonesia serumpun dengan bahasa yang ada di Kamboja. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk di Kamboja mungkin berasal dari dataran Yunan dengan menyusuri sungai Mekong. Kemudian yang kedua, Geldern ini menyoroti adanya kesamaan artefak, yaitu kapak tua yang ditemukan di Nusantara memiliki kemiripan dengan kapak tua yang ada di Asia Tengah. Nah, hal ini menunjukkan adanya migrasi atau perpindahan penduduk dari Asia Tengah, ya, Yunan ke kepulauan yang ada di Nusantara. Kemudian yang ketiga ada teori Nusantara. Teori Nusantara menyatakan bahwa asal mula manusia yang menghuni di wilayah Nusantara ini tidak berasal dari luar, melainkan dari wilayah Nusantara itu sendiri. Teori ini menyatakan bahwa manusia purba yang menjadi nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, teori Nusantara ini didukung oleh Muhammad Yamin, kemudian K. Hilmi, dan Sultan Takdir Ali Sabana. Nah, teori Nusantara didasarkan pada alasan berikut. Pertama, bangsa Melayu di Jawa memiliki tingkat peradaban yang lebih tinggi. Taraf ini hanya dapat dicapai setelah perkembangan budaya yang lama. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang Melayu berasal dan berkembang dari Nusantara. Kemudian yang kedua, Hilmi tidak setuju dengan yang menganggap bahwa bangsa Melayu ini serumpun dengan bangsa Champa atau bangsa Kamboja. Menurutnya adanya kemiripan antar kedua bahasa hanya bersifat kebetulan saja. Kemudian Yamin juga memberikan fakta banyaknya fosil atau artefak tua yang ditemukan di Indonesia seperti
fosil Homo sapiens, kemudian Homo wajakensis. Ini menunjukkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia ini berasal dari bangsa Indonesia sendiri, terutama di Jawa. Kemudian yang keempat, bahasa yang berkembang di Nusantara itu serumpun dengan bahasa Austronesia. Sangat jauh berbeda dengan bahasa yang berkembang di Asia Tengah. Nah, yang B kita bahas adalah jenis-jenis manusia praaksara di Indonesia. Yang pertama ada Pithecanthropus erectus. Ini dikemukakan oleh Iguana Du Bois di Trinil, jadi sebuah desa yang terdapat di pinggir Bengawan Solo, Ngawi, Madiun. Pertama kali ditemukan adalah tulang rahang, kemudian geraham, bagian atas tengkorak, dan pada tahun 1892 ditemukan geraham lagi dan tulang pipi kiri. Nah, untuk volume otak ini kurang lebih 900 cc. Nah, Pithecanthropus erectus ini adalah manusia kera. Pithecan artinya manusia kera, Anthropus artinya Anthropus erectus, artinya berjalan tegak, sehingga Pithecanthropus erectus bisa disebut sebagai manusia kera yang berjalan tegak. Kemudian yang kedua ada Homo mojokertensis. Nah, ini diselidiki oleh von Koningswald di daerah sepanjang lembah Kali Solo, daerah Perning Mojokerto, sehingga diberi nama Mojokertensis selama tahun 1936 sampai 1941. Pertama kali ditemukan adalah fosil tengkorak anak-anak di dekat Mojokerto. Nah, berbadan untuk ciri fisiknya Homo mojokertensis ini adalah berbadan tegap, mukanya menonjol ke depan dan keningnya tebal, dan juga sudah memiliki tulang pipi yang sangat kuat. Seperti yang ada di gambar itu adalah Homo mojokertensis. Nah, kemudian yang ketiga ada Pithecanthropus robustus. Nah, fosil ini ditemukan oleh Weidenreich dan von Koningswald pada tahun 1939 di daerah Trinil, lembah Bengawan Solo. Untuk ciri fisik, tubuhnya sudah tinggi, besar, dan lebih kuat daripada Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus robustus sejenis dengan Pithecanthropus erectus. Yang keempat ada Meganthropus paleojavanicus. Megan artinya besar, Anthropus manusia, Paleojavanicus ditemukan di Pulau Jawa. Nah, ini ditemukan oleh von Koningswald pada tahun 1941 di Desa Sangiran, Sragen, Jawa Tengah. Untuk ciri fisik, rahangnya besar, kuat dibandingkan dengan Pithecanthropus. Kemudian corak kemanusiaannya lebih terlihat pada geraham. Jadi memiliki otot kunyah yang sudah kuat. Makhluk ini dianggap lebih tua dan lebih besar tubuhnya dari Pithecanthropus. Dia memiliki tonjolan kening yang mencolok, tidak memiliki dagu, serta memiliki perawakan yang kuat, memiliki tulang pipi yang tebal. Nah, Meganthropus paleojavanicus ini hidup kira-kira 2 juta sampai 1 juta tahun yang lalu. Kemudian yang kelima, Homo soloensis pada tahun 1931 sampai 1934 ditemukan 11 fosil tengkorak di dekat Desa Ngandong, lembah Bengawan Solo, oleh von Koningswald dan Weidenreich. Makhluk ini lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan Pithecanthropus erectus, bahkan sudah dapat disebut sebagai manusia. Kemudian yang keenam ada Homo wajakensis. Nah, fosil yang ditemukan di Wajak, Tulungagung, ini termasuk Homo sapiens, sejenis dengan Homo sapiens. Nah, fosil ini ditemukan oleh Van Rijdeschoon
pada tahun 1899 yang diselidiki pertama kali oleh Du Bois, ahli antropolog dari Belanda. Fosil yang ditemukan terdiri atas tulang tengkorak, kemudian geraham bawah, dan beberapa ruas leher. Nah, Homo wajakensis ini memiliki muka yang datar dan lebar, hidungnya lebar dan mulutnya menonjol, dahinya agak miring, kemudian tengkoraknya sedang, jadi ukuran volume otak ini kurang lebih 900 cc. Kemudian keningnya menonjol dan agak persegi tengah. Kemudian atap tengkorak dan muka belakang. Nah, mukanya lebih mengarah ke ras mongoloid karena sangat datar dan pipinya menonjol ke samping, termasuk ke dalam ras Homo sapiens. Kemudian untuk corak kehidupan sosial dan ekonomi, jadi manusia praaksara pada masa Paleolitikum ini tergantung sepenuhnya dengan alam, ya. Jadi dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan, karena berburu ini menjadi sarana utama untuk mempertahankan kehidupan. Nah, kehidupan manusia purba di Indonesia pada masa Paleolitikum ini masih bersifat nomaden atau berpindah-pindah tempat, mengikuti gerak binatang buruan, sumber air, dan tempat yang akan ditempati. Nah, kehidupan ini dikenal dengan nama sadenter atau kehidupan yang belum menetap. Nah, untuk cirinya, masa batu tua atau Paleolitikum, pada masa batu tua manusia purba menggunakan alat-alat terbuat dari batu dan masih kasar karena memang belum diasah. Kemudian yang kedua, kehidupan manusia purba pada saat itu belum memiliki tempat tinggal yang menetap atau nomaden. Yang ketiga, mereka masih hidup dalam kelompok-kelompok kecil. Yang keempat, interaksi antar anggota kelompok saat berburu timbul sistem komunikasi dalam bentuk bunyi-bunyi mulut atau gerakan badan. Nah, ini lebih dikenal dengan bahasa isyarat. Kemudian untuk hasil budaya, yang pertama ada kapak perimbas. Ya, kapak perimbas ini adalah sejenis kapak genggam yang berbentuk masif, jadi masih kasar, belum diasah. Nah, teknik pembuatannya juga dalam jangka waktu yang panjang sehingga hanya berbentuk batu yang masih kasar. Cara penggunaannya hanya digenggam. Kemudian yang kedua ada alat serpih atau flekes. Nah, alat ini pertama ditemukan oleh von Koningswald pada pada tahun 1934. Alat ini dikumpulkan dari permukaan tanah barat laut di desa Ngandong, Sragen, Jawa Tengah. Nah, alat serpih ini ditemukan dengan kapak perimbas atau alat dari batu yang lainnya. Kalau fungsi alat serpih ini untuk belati, jadi menyayat hasil buruan, mengambil daging hasil buruan ini dengan menggunakan alat serpih. Kalau sekarang ini hampir sama dengan fungsi pisau. Kemudian yang ketiga, alat-alat dari tulang. Nah, pembuatan alat dari tulang ini sementara hanya diketahui di Ngandong sebagai unsur yang ditemukan dalam konteks Pithecanthropus soloensis. Dan alat ini terbuat dari tanduk, kemudian serpian tulang dan batu-batu bundar. Nah, untuk alat-alat tulang ini biasanya digunakan untuk mata tombak atau alat yang digunakan untuk berburu. Terima kasih untuk tugasnya, nanti bisa diakses di Google Classroom menggunakan Google Form, linknya ada di deskripsi Google Classroom. Selamat mengerjakan. Baiklah pelajar Kapsa, demikian materi hari ini mengenai corak kehidupan dan hasil-hasil budaya pada masa praaksara di Indonesia. Untuk mengumpulkan tugas, silahkan kirim ke Google Classroom
Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.